Halo guys, apa kabar nih? Gimana? Kangen gak sama gua? Pasti enggak kan? Ya udah kalau nggak kangen, mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Yanggong. Dia berjalan sambil menyeret pedang samurainya. Tak lama kemudian beberapa pria bertopeng muncul dari air. Namun Yanggong tidak sama sekali menunjukkan rasa takut. Dengan sangat tenang dia dengan cepat menjatuhkan setiap musuh dalam sekejap. Dengan menggunakan samurai miliknya, musuh jatuh tanpa ada kesempatan untuk melawan guys. Sampai akhirnya dia menghadapi seseorang ahli pedang nomor 1 dunia dari kelompok mereka. Tanpa sepatah kata pun mereka terlibat dalam duel yang sengit. Yanggong berhasil memodarkan sang ahli pedang itu, dan otomatis dia menjadi sang ahli pedang nomor 1 dunia. Idih, mantep banget nih guys. Yanggong kemudian membuka kotak kecil yang ternyata berisi bayi perempuan. Anak ini adalah keturunan klan musuhnya, klan yang telah bermusuhan dengan klan dirinya selama 500 tahun. Untuk mengakhiri rivalitasnya itu, dia bertugas untuk menghilangkan semuanya guys, termaksud anggota garis keturunan musuhnya dengan pedang di tangannya. Barulah misi klannya selesai. Namun ketika ingin memodarkan bayi itu, senyum manis bayi itu tiba-tiba melunakkan hatinya guys. Dia mengampuni bayi itu dan membawa pergi bersamanya. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia dikejar oleh klannya sendiri guys, yang dikenal sebagai klan seruling bambu dan klan pemodar yang paling ditakuti dari timur. Ketika itu dia malah melindungi anak itu dan terpaksa membunuh anggota klannya sendiri, hingga perjalanannya terhenti di sebuah kedai makanan milik seorang nenek tua. Dia memberikan makanan kepada anak bayi itu guys, tapi ternyata wanita tua si pemilik toko itu ternyata juga adalah seorang pemodar yang ingin memodarkan anak itu. Yanggong secara naluriah menusuk dia dengan sumpit. Setelah selesai makan, Yanggong membakar toko itu guys, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke sebuah negeri yang sangat jauh. Dia menaiki kapal untuk mengunjungi teman lamanya guys, tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian dan bayi di punggungnya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah kota terpencil, tak bernyawa yang kita sebut saja kota hiburan tengah gurun. Dia disambut oleh seorang pria bernama Iqbal. Pada saat itu, Yanggong menunjukkan kepadanya foto teman baiknya yang bernama Smile. Iqbal lalu segera menunjukkan kepada Yanggong rumah Smile yang kini sudah bobrok. Terungkap bahwa Smile telah modar beberapa tahun lalu guys. Pada saat yang bersamaan, master pemimpin klan Yanggong mulai melacaknya dengan tentara samurai hitam yang akan memburunya. Saat malam harinya, Yanggong tak tahan lagi oleh tangisan bayi yang terus menerus. Tiba-tiba Yanggong diserang oleh seorang wanita cantik yang menggunakan pedang kayu hingga patah guys. Wanita itu bernama Lin. Lin ternyata adalah sahabat Smile, dan Smile selalu membicarakan Yanggong kepadanya sampai ciri-ciri Yanggong. Rupanya Smile telah mengajari Lin caranya memegang pedang, dan dia berasumsi Yanggong adalah penerus warisan Smile. Lin lalu memperhatikan bayi itu. Ternyata Yanggong belum memberi nama sang bayi. Lin lalu memberi nama bayi itu bernama April. Setelah itu Yanggong menawarkan oleh Lin untuk membuat kesepakatan guys, dimana dia akan mengajari caranya untuk merawat bayi dengan baik, termasuk mengganti popok. Dan sebagai gantinya Yanggong akan mengajarinya cara menggunakan pedang kepada Lin. Keesokan harinya Lin membantu Yanggong membuka bisnis laundry, melanjutkan bisnis Smile temannya. Yanggong ingin memulai kehidupan barunya dalam hal yang tidak biasa guys. Tak butuh waktu lama, datanglah 3 pemuda yang ingin menggunakan jasanya. Alih-alih bertindak seperti pelanggan tetap, mereka malah memprovokasi Yanggong untuk membuatnya emosi. Namun Yanggong tetap tenang menyikapinya guys. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dia bisa aja menghabisi ketiga anak buah tersebut dengan sangat mudah. Untungnya Iqbal datang tepat pada waktunya. Tanpa ragu-ragu dia melangkah masuk dengan cepat mencengkram ketiga remaja tersebut guys. Mereka lalu mundur kesakitan dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu masalah mereka mereda. Keesokan harinya ketika sedang berjalan-jalan santai, Lin bercerita tentang sejarah kota tersebut, di mana kota itu adalah kota sirkus yang berkembang dan sangat ramai selama bertahun-tahun. Namun sirkus ditutup dan kota itu sekarang ditinggalkan hingga terbengkalai. Meskipun demikian, beberapa warga bekerja tanpa kenal lelah guys untuk menghidupkan kembali sirkus di sana dan berharap dapat mengembalikan kejayaan kota sirkus itu. Namun sayangnya mereka belum juga melihat mimpi itu menjadi kenyataan. Tentunya seiring dengan tidak adanya pengunjung yang datang guys. Hari-hari pun berlalu. Kini para sirkuser mulai menyadari banyak hal dalam kehidupan mereka yang harus tetap dijalankan. Mereka mulai belajar keterampilan baru yang sederhana, seperti membuka laundry, menanam bunga, dan bahkan mendesain dan merawat taman yang saat ini mulai terbentuk.
Persahabatan dengan orang-orang di sekitarnya membuat Yanggo merasa nyaman, merasa disambut dan dihargai di tempat itu guys. Perlahan-lahan kehidupan Yanggo tidak lagi dihantui oleh masa lalunya, yang notabene adalah seorang pejuang dan pemodar bayaran guys. Kini dia menjalani hari-harinya dengan damai, menikmati rasa kesederhanaan dan ketenangan. Dia tidak pernah membayangkan bisa menjadi sisi lain bagian dari dirinya guys. Suatu hari Yanggo memperhatikan Lin yang sedang berada di kuburan dan meletakkan bunga di atasnya. Karena penasaran dia bertanya kepada Iqbal tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Iqbal pun mulai menceritakan yang sebenarnya guys. Lin mempunyai kisah tragis di masa lalunya saat sekelompok penjahat menyerbu untuk merebut kota sirkus. Lin ditangkap dan diserahkan untuk melayani pimpinan mereka yang bernama Twisted. Namun Lin berhasil melarikan diri guys dengan melempar minyak panas ke wajahnya. Namun saat melarikan diri, Lin ditembak jatuh oleh Freedom Furious. Tiba-tiba ayah Lin bergegas mendatanginya. Dia pun ditembak modar tepat di dadanya guys. Tidak sampai di situ, mereka juga memodarkan ibu Lin dan adik-adik Lin tepat di depan matanya Lin, yang ternyata Lin saat itu masih selamat guys. Suatu hari Yanggo menumbuhkan semangat Lin untuk kembali menumbuhkan semangatnya dalam berlatih sirkus dalam sektor lempar pisau. Dia sangat tidak percaya diri guys. Sampai akhirnya Yanggo berhasil membuat Lin kembali percaya diri, hingga dia berhasil melempar pisau dengan target Yanggo sendiri tanpa mengenainya. Malam harinya di bawah sinar rembulan, Yanggo menunaikan janjinya guys, mengajarkan ilmu pedang kepada Lin hingga dia berhasil menguasai ilmu pedang dari Yanggo. Lin yang bahagia langsung mengkis Yanggo hingga dia baper guys. Malam itu juga datanglah para penjahat yang dipimpin oleh Twisted, orang yang telah memodarkan keluarga Lin. Mereka datang membuat kerusuhan di tempat itu, dan lagi-lagi Twisted mencari wanita yang bermulut bersih untuk memuaskan dirinya. Bertemulah dia dengan seorang wanita yang bermulut bersih, namun sang suami tidak terima hingga keduanya dimodarkan. Para perampok itu menjadi mengamuk dan menemukan Lin berada di persembunyiannya. Lin ditangkap dan disekap di suatu gudang untuk menjadikan pemuas Twisted. Yanggo mencoba melepaskannya dengan memberikan pisau kepada Lin. Hal itu dilakukan agar Lin bisa membalaskan dendamnya kepada Twisted secara langsung. Namun ketika itu Lin mencoba ingin memodarkan Twisted, malah dikejutkan dengan Twisted yang memegang senjata di tangannya guys. Lin lalu ditangkap dan Twisted ingin merusak wajah cantik Lin dengan menggunakan pisau. Lalu datanglah Yanggo seperti sebuah elang menyergap mangsa. Semua anak buah Twisted habis dimodarkannya guys. Saat itu Twisted berhasil melarikan diri hingga Lin menggunakan kebolehannya dengan menggunakan lempar pisau. Pisau itu melesat di punggung Twisted hingga dia modar seketika guys. Namun siapa disangka satu orang penjahat berhasil kabur dari tempat itu. Karena itu Iqbal yakin penjahat dengan skala besar akan datang kembali ke tempat itu untuk membalas dendam. Iqbal lalu membuka sebuah kuburan yang berisi senjata mereka milik tim sirkus guys. Mereka berniat menghadapi para penjahat dengan sekuat tenaga mereka guys. Benar saja pertempuran pun terjadi hingga banyak korban dari tim sirkus. Bahkan alat sirkus mereka hancur guys. Hingga sampai akhirnya ketua klan dan pasukan tempur hitam dari klan Yanggo datang dan menghabisi para penjahat guys, lalu bertempur dengan Yanggo. Semua pasukan hitam habis oleh Yanggo guys. Dan saat-saat yang ditunggu pun terjadi. Pemimpin klan Yanggo berhadapan langsung oleh Yanggo dan pertempuran sengit dan seru pun terjadi. Kehebatan keduanya sangat terasa guys. Namun ya lagi-lagi Yanggo lah yang memenangkan pertarungan itu. Di akhir cerita Yanggo menitipkan April, anak bayi yang ditemuinya, kepada Lin. Sedangkan Yanggo pergi berkelana kembali lagi menjadi assassin yang paling tak terkalahkan guys. Lalu cerita film ini pun selesai. Oke guys, sekian dulu cerita film Assassin Samurai. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.